Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farid dari kelas FM 18D. Ini saya akan menjelaskan pertama, pengertian dari liquidity risk, kedua, credit risk ratio, yang ketiga, deposit risk ratio, yang keempat, capital ratio, dan yang terakhir yaitu risk asset ratio. Liquidity risk pengertian, yaitu risiko bank tidak memiliki uang tunai atau aktiva jangka pendek yang dapat diuangkan segera dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan deposan atau debitur. Rumus dari liquidity risk yaitu liquidity ratio sama dengan liquid dikurang short term borrowing dibagi total deposit dikali 100. Contoh laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Di sini, pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur mampu menyediakan alat-alat likuid. Itu credit risk ratio. Pengertian merupakan rasio untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan bank membayar kembali deposannya. Rumusnya yaitu non-performing loan sama dengan kredit non-produktif dibagi kredit yang diberikan. Contoh laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Di sini pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur semakin mampu mengatasi kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Itu deposit risk ratio. Pengertian, deposit risk ratio menyatakan besarnya kemampuan dana equity capital bank jika digunakan untuk membayar kembali seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam rekening giro, tabungan, dan deposito. Rumusnya yaitu deposit ratio sama dengan equity capital dibagi total deposit. Contoh laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Di sini, pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tahun ke tahun semakin mampu menggunakan total equity ratio. Yang keempat, pengertian. Rasio kecukupan modal adalah suatu cara untuk mengukur kemampuan bank untuk melihat risiko kerugian yang akan dihadapi dan memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lain dengan cara membandingkan antara jumlah modal dengan aset pertimbang menurut risiko. Rumusnya yaitu capital ratio sama dengan equity capital dibagi total loans. Contoh laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Di sini, pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sangat mampu membiayai aktiva tetap, berbagai pinjaman atau loans, maupun surat-surat berharga maupun sekuritas. Dan yang risk asset ratio. Pengertian risk asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kerugian akibat terjadinya penurunan nilai aset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Rumusnya yaitu capital ratio sama dengan equity capital dibagi total aset dikurang kas dikali aset dikurang sekuritas. Contoh laporan analisis risiko perbankan pada Bank Kalimantan Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Di sini, pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 menunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur semakin mampu menghadapi penurunan risk aset. Yaitu yang pertama, liquidity risk pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan liquidity risk pada tahun 2012. Yang kedua, credit risk pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan credit risk pada tahun 2012.
yang ketiga yaitu deposit risk pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan deposit risk pada tahun 2012. Yang keempat yaitu capital ratio pada tahun 2013 mengalami penurunan capital ratio dibandingkan capital ratio pada tahun 2012. Dan yang terakhir adalah risk asset ratio pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan risk asset ratio pada tahun 2012. Namun risk asset ratio pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan risk asset ratio pada tahun 2013. Jadi itulah tadi materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.